ibadah online service pagi hari ini. Sebentar, saya undang Bapak Gembala untuk memulai di dalam doa. Mari saudara yang kekasih, kita berdoa mengawali ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kita mohon anugerah Tuhan, urapan Tuhan dalam acara ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi ini Bapa, oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Jemaat GBT Anugerah Kesatrian, Pagarsi, juga semua saudara seiman yang ikut serta dalam acara ini memberkati Tuhan dalam puji-pujian, pemberitaan firman, juga ibadah perjamuan kudus memberkati. Kami percaya mujizat kuasa Tuhan menyertai ibadah ini. Kami percaya Tuhan sesuatu yang besar akan terjadi, sebab di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Terpujilah nama Tuhan. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita, atas setiap keluarga kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai dan bersama dengan kita. Amin. Kita memulai ibadah online service pagi hari ini. Kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Kita membuka hati kita lebih lagi. Kita mengizinkan Roh Kudus bekerja luar biasa lebih dalam lagi. Oh, kami percaya urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, oh, turun atas setiap kami. Oh, pulihkan kami, oh, menyembuhkan kami, oh, membangkitkan kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu terindah Yesus, Kau termulia. Terima kasih Yesus, Kaulah segalanya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang telah Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Oh Yesus. Oh, karya-Mu sungguh besar, sungguh mulia. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau datang yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita menaikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau lewat yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau datang yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan lebih lembut lagi nyanyikan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau datang yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan lebih sungguh lagi cuma Tuhan serukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
karya salib-Mu Bapa. Hanya karya salib-Mu yang sanggup memulihkan kami. Karya salib-Mu yang sanggup memerdekakan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang sungguh sangat indah ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas setiap kami, kuasa-Mu nyata atas setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Bapa yang sempurna, kasih-Mu yang indah bagi kami Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Pakai kami Bapa. Kami mau katakan Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, kami perlu salib-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit ini Yesus. Kami tidak bisa Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh rantangan-Mu Tuhan. Kami mau terus melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah bentuk penyerahan diri kami Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Yesus, sungguh kami perlu Engkau. Kami tidak sanggup Bapa. Kami mau terus mengandalkan Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, You hidup. Katakan, karena salib-Mu,
setiap waktu dan setiap kesempatan. Hingga hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati kehidupan kami Bapa. Biarlah sukacitamu, damai sejahteramu Tuhan terus melimpah dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang terbesar dalam hidup kami. Kau yang membuat sukacita kami Tuhan melimpah Tuhan. Karena Kau adalah sumber sukacita kami. Damai sejahtera kami boleh melimpah Tuhan, karena Kau Allah damai sejahtera kami dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, di setiap kami melangkah Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, Kau Allah yang selalu menopang hidup kami, mendampingi kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Hingga kami boleh berjalan dari situ kemuliaan kepada kemuliaan. Karena Kau Allah sumber penolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami melewati hari-hari kami Tuhan, dengan pergumulan kami masing-masing Bapa. Biarlah kami boleh terus hidup Tuhan, dalam rancangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan kasih-Mu Tuhan. Karena dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan firman-Mu yang diberitakan, biarlah menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di manapun saudara berada, ada di kota Bandung ataupun di tempat yang lain, tentunya berada di kediamannya masing-masing. Saya mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan yang luar biasa buat saudara. Apapun yang harus saudara alami, apapun yang harus saudara jalani, percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai saudara. Mari di pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Kita berbicara tentang evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita perlu kita lakukan setiap saat. Mengapa? Dengan kita belajar mengevaluasi diri kita, kita tahu apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita perbaiki. Dengan tujuan kalau kita sudah mengenal Kristus, bahwa hidup kita boleh semakin berkenan. Mari saya ajak saudara, Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, kita buka Alkitab kita masing-masing. Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua, saudara boleh membuka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Ketika saya membacakan firman Tuhan, saudara juga baca bersama-sama di rumah Bapak Ibu masing-masing. Mazmur 26 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara yang terkasih, dua kata ini, ujilah dan cobalah, tentu bukan dua buah kata yang cukup enak buat setiap saudara. Saudara pernah sekolah? Hal yang cukup tidak disukai bagi setiap anak-anak yang belajar ataupun kuliah adalah yang disebut ujian. Hal yang tentu paling sangat ditakutkan atau dikhawatirkan atau diharapkan waktunya nggak datang-datang, itu yang disebut ujian. Kenapa ujian bisa ada? Ujian bisa ada karena ada satu proses yang sudah berjalan, belajar mengajar, suatu kondisi di mana orang dididik, di mana orang dilatih, orang diberi pengetahuan, orang diberikan kemampuan. Anak sekolah diberikan pelajaran matematika, IPS, IPA dan lain-lainnya. Kuliah diberikan mata pelajaran praktikum, pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang dipilih. Dia dibekali, dikasih kemampuan, diberikan skill, diberikan pengetahuan. Mereka mengetahui,
Mereka mengambil satu buah kuliah atau sekolah karena mereka kan menghadapi yang namanya ujian. Tentu ujian ini bukan hal yang cukup populer disukai oleh mahasiswa ataupun anak sekolah. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan ujian ini, lulus tidak lulus, naik kelas atau tidak kelas, naik tidak kelas, tidak naik kelas, berhasil atau gagal. Itu akan menentukan proses di kemudian hari. Dan juga cobalah aku. Saudara, kalau saudara pernah melamar ke satu tempat pekerjaan, misalkan Anda seorang mekanik motor, Anda mencoba untuk melamar ke satu buah tempat servis motor yang cukup terkenal, anggaplah motor dengan pabrik H, dengan memiliki kualifikasi. Pokoknya kalau mau mendaftar kualifikasinya harus sudah ini, bisa mahir ini, punya pengalaman sekian. Dan akhirnya mendaftarlah pada perusahaan tersebut untuk menjadi mekanik yang handal. Apa yang dikerjakan? Silakan, Dek, itu ada contoh-contoh mesin dengan beberapa kerusakan, silakan Anda perbaiki. Anda bisa berhasil atau tidak, itu akan menentukan engkau diterima atau tidak pada perusahaan ini. Dicoba supaya apa? Menunjukkan kualitas. Dua hal ini, ujilah dan cobalah, tentu menjadi hal yang tidak disenangi. Tetapi Mazmur Daud ini mengatakan, ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Ini berbicara tentang kapasitas diri kita. Boleh diklik slide-nya, saudara bisa melihat mungkin yang di rumah. Ini ada dua buah gambar, saudara bisa melihat. Yang ujung sebelah sini, ini terlihat banyak orang yang saling tunjuk menunjuk. Mungkin bisa lihat ya di Instagram, cukup jelas ya. Gambar orang tunjuk menunjuk. Sini nunjuk situ, sini nunjuk situ, dari situ nunjuk sini. Mereka saling tunjuk menunjuk, menunjukkan, loh, kamu dong yang salah, kamu dong yang gak benar, kamu dong yang harus memperbaiki diri, kamu dong yang harus mengevaluasi diri. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, ini terjadi pada hidup kita. Manusia memiliki egoisme, manusia memiliki keinginan, manusia memiliki harga diri yang terkadang kita lupa. Kita diciptakan harga diri kita sesuai dengan harga diri Kristus, bahwa kita harus rendah hati. Tetapi suatu saat kita karena emosi kita tersenggol, egoisme kita tersenggol, harga diri kita tersenggol, kita menunjuk, lu yang salah, lu yang harusnya berbuat, minta maaf kepada saya, harusnya lu yang berbuat lebih baik. Tunjuk menunjuk. Tapi ketika gambar di bawah ada seorang monyet sedang lihat kaca spion, dia ngaca, wes, oh muka saya tuh kayak gini ya ternyata ya, tuh, wih muka saya kok kayak gini ya, ternyata itu cempaknya bagus tuh ke atas tuh gambar monyet di sini, wah cempaknya bagus, rata lagi warnanya coklat, pinggirnya putih, wah hidungnya pesek ya kayak begini. Dia menilai, dia mengevaluasi dirinya sendiri. Dia menilai, dia mencoba dirinya sendiri. Oh, orang mengatakan saya monyet tuh ternyata kayak begini. Dia melihat apa yang menjadi kekurangan, yang menjadi kelebihan di dalam diri kita. Ujilah aku dan cobalah aku, ini hal yang kadang kita nggak mau terima. Saudara yang terkasih, kita melewati masa-masa harus berdiam diri di rumah. Ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan atau dikurangi pekerjaannya sehingga penghasilannya menjadi berkurang. Saudara selama ini 10 tahun, 20 tahun hidup beribadah kepada Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah yang baik-baik, mendengarkan khotbah-khotbah yang cukup berat mengatakan kau harus pikul salib, akan adanya masa-masa sulit. Dan Tuhan izinkan pada hari-hari ini, selama ini yang kita dengarkan, kita harus dikuatkan, kita harus menjadi orang-orang yang kuat bertahan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan supaya kita membuktikan. Di dalam versi King James Version bahasa Inggris, firman Tuhan lebih jelas lagi. Ayat 2 ini berkata, examine me. Examine berarti tentang sesuatu yang harus diuji. Bukan cuman coba, enggak. Lalu prove me. Prove me ini berbicara tentang buktikan. Sama seperti tadi orang kalau mau kerja di bengkel, dia melamar, bosnya berkata, tuh ada mesin rusak, kerjain, beres apa enggak. Bukan hanya untuk mencoba, tapi untuk menunjukkan. Apa? Ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Saudara, saya berbicara dengan banyak orang bahwa ya banyak pergumulan yang dialami mungkin oleh saudara dari kerabat saudara atau teman-teman dari saudara. Mungkin hanya dengar cerita dan lain-lain bahwa memang kondisi ekonomi sekarang cukup menurun. Tapi di luar masalah yang terjadi, saudara, ada hal-hal yang tetap harus kita bangun, harus kita didik supaya kita menjadi orang yang kuat. Boleh diklik. Kita buka dulu ayat yang ke-8. Ada dua hal yang harus kita mulai benahi, yaitu tetap berbicara tentang bagian yang paling dalam. Ayat 8 berkata demikian, Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Saya berikan warna merah pada kata cinta. Saudara yang sudah umurnya dewasa, bahkan lebih besar dari saya, yang pernah mengalami yang namanya cinta itu seperti apa? Saudara pernah mengalami masa-masa yang disebut masa-masa paling menyenangkan dalam hidup saudara, yaitu cinta. Ketika seorang laki-laki sedang jatuh cinta terhadap seorang wanita, dia akan bilang, pokoknya apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, saya akan usahakan berikan apapun supaya kamu menjadi senang, menjadi kamu terpuaskan keinginannya. Kalau kamu mau beli makanan yang paling kamu suka, akan saya ingat, dan saya akan memberikannya pada saat yang ketika kamu menginginkannya. Itulah dikatakan cinta, sehingga akan melewati segala rintangan, segala halangan. Walaupun rasanya berat bagi saya, bagi orang yang sedang jatuh cinta itu, untuk dilaluinya, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga bagi orang yang dikasihinya. Saudara yang terkasih, kalau kau sudah mengenal Tuhan dan kau cinta kepada Dia, cinta kepada Yesus, saudara akan kasih bahkan yang paling berharga sekalipun, yaitu apa? Hidupmu. Tidak berbicara selalu masalah materi atau uang, tapi berbicara tentang hidup, berbicara tentang bagian yang paling penting, berbicara tentang bagian yang paling utama. Saudara yang terkasih, ini yang harus kita mulai lihat di dalam hidup kita. Benar gak hidup kita sehari-hari sudah menjadi cinta Tuhan, menjadi bagian yang paling besar, yang utama? Daud mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Banyak orang yang begitu membanggakan gedung gereja, sehingga ketika mereka melayani di mimbar, ketika mereka pelayanan musik dan lain-lain, mereka menjadi bangga. Namun apa artinya pada hari ini? Gereja fisik menjadi sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi saudara.
Karena kenapa? Gereja bukan masalah bentuk fisik bangunan, saudara. Lihat firman Tuhan katakan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ketika saudara berada di rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada orang tua saudara mungkin atau sepupu dan lain-lain. Itulah gerejamu. Gereja berbicara tentang orang percaya. Ketika gedung gereja terpaksa tidak bisa mengumpulkan orang-orang untuk ketemu beribadah bersama-sama, apakah pengenalan akan Tuhan berhenti? Tidak. Karena gereja sebenarnya adalah saudara, saya, kita semua yang melayani adalah gereja. Puji Tuhan, saat ini kita dimudahkan dengan adanya teknologi. Coba kejadiannya 20 tahun lalu, belum ada Instagram, belum ada YouTube mungkin. Kalau gereja Tuhan belum dibentuk dengan luar biasa di dalam keluarga, apakah saudara bisa mendapatkan makanan rohani yang baik? Belum tentu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kondisi ini boleh terjadi dengan teknologi yang sudah maju. Saudara bisa mendapatkan makanan rohani yang cukup baik bagi hidup saudara. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Boleh diklik? Saudara, ada satu buah cerita, saudara. Kalau saudara lihat gambar ini, merupakan gambar yang sangat tidak disukai tentunya. Inilah gambar sebuah peti mati. Sebuah gambar yang kalau bisa, pokoknya aku jangan lihat deh gambar ini. Tapi ada satu buah cerita mengenai hal ini, saudara. Mungkin saya sudah pernah ceritakan di gereja, tapi sudah lama. Ada seorang hamba Tuhan, dia mengomongkan, mari Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita berduka karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Di depan kita sebelum kita ibadah, ini ada peti mati. Bagian depannya terbuka. Kalau saudara melihat peti mati adalah berbicara tentang perpisahan, kesedihan. Akhirnya pembicara ini berkata, saudara nanti akan tahu sendiri siapa orang ini. Dan saudara akan menyadarinya bahwa hidup itu penting. Akhirnya dimulailah Bapak Gembala ini memberikan instruksi, silahkan satu persatu untuk saudara dari ujung satu persatu melihat peti mati itu. Lalu orang yang paling ujung, dia ngelihat peti mati itu. Dia menangis, dia duduk. Orang kedua, dia melihat peti mati itu. Aduh, menangis. Sampai akhir seluruh jemaat yang ada di tempat itu, dia melihat peti mati itu. Mereka menjadi sedih dan menangis. Lalu Bapak Pendeta ini bertanya, saudara sudah tahu siapa yang ada di peti mati itu? Sudah. Ternyata tahu saudara siapa yang ada di peti mati itu? Yang ada di peti mati itu adalah sebuah cermin. Sebuah cermin. Kenapa? Ketika orang itu melihat cermin di dalam peti mati itu, dia melihat, wih, kok muka saya ada di peti mati itu? Hingga dia menangis, dia duduk. Saudara, ini berbicara tentang cermin gambaran hidup. Orang akan melihat hidupnya berharga atau tidak, berguna atau tidak, menjadi orang yang menyenangkan Tuhan atau tidak, ketika melalui satu buah ujian atau evaluasi. Dan biasanya orang akan mengenang kebaikan kita, menilai kekurangan kita, menilai kelebihan kita, kebaikan kita, ketika kita sudah berada di dalam tempat yang orang seharusnya katakan, saya nggak mau ada di tempat itu. Saudara yang terkasih,
hidup saudara berharga. Hidup saya berharga. Tuhan ciptakan manusia dengan segala prosesnya yang luar biasa. Tuhan ciptakan manusia beda dengan benda-benda mati yang diciptakan manusia. Kalau saudara punya motor, saudara pernah nabrak tiang listrik, knalpotnya dekok, knalpotnya mungkin ada bolong. Kalau saudara nggak memperbaikinya, saudara nggak membenarkannya, knalpot itu akan tetap bengkok seumur-umur. Tapi kalau manusia dia punya luka, tubuh akan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Siapa yang menciptakan itu? Apakah sebuah kebetulan? Apakah sebuah proses? Oh, itu proses yang berjalan lama sehingga manusia memiliki kemampuan untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Firman Tuhan mengatakan manusia diciptakan berharganya hidupmu, hidup saya. Dalam hati kita harus mulai memperbaiki diri. Kesungguhan harus mulai diperbaiki. Saudara berusaha saat ini pasti mencari perlindungan, gimana caranya, pokoknya makan vitamin lah, makan apa, makan makanan yang bergizi, makan sayur yang banyak, makan buah. Supaya apa? Supaya memiliki imunitas yang baik. Tuhan mengajarkan hidup pada hari ini, hidup yang cukup berat dan sulit, itu untuk membentuk imunitas yang kuat pada hidup rohani saudara. Kalau semuanya menjadi serba mudah, saudara tidak akan pernah memiliki daya tahan yang kuat. Kalau saudara punya anak yang baru banget lahir, langsung disuntik vaksin hepatitis B. Orang berpikir ini ngapain, orang dijahat. Baru lahir senang-senang udah disuntik, bikin anak nangis. Tujuannya apa? Untuk membentuk daya tahan, untuk membentuk kekuatan, untuk membentuk perlindungan, untuk membentuk kekuatan di kemudian hari ketika kita berjalan menghadapi satu keadaan sakit penyakit. Dia memiliki kekebalan sehingga dia dapat menjadi kuat. Saudara yang terkasih, ketika kita memiliki kesungguhan, memiliki cinta yang benar terhadap Tuhan, itu akan berdampak pada aktivitas kita yang benar. Ayat kedua bisa timbul tadi, itu ada sebabnya. Tidak tiba-tiba berkata Tuhan, ujilah aku, coba saya. Tidak. Ini bermula dari ayat yang pertama. Boleh diklik. Mazmur 26 ayat yang pertama berkata demikian. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Saudara, ini penting. Hidup dalam ketulusan ini penting. Firman Tuhan mengatakan, makin kesini orang makin kehilangan kasihnya, orang makin kehilangan pedulinya, orang makin kehilangan kebenarannya. Diingatkan lagi, aku telah hidup dalam ketulusan. Banyak hanya orang yang ingin memberi tapi ingin dipuji. Banyak inginnya orang menolong orang lain tapi supaya dia dihargai. Orang sudah mulai kehilangan kasih yang benar. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali, hidup dalam ketulusan. Lalu apa? Ini penting. Ini penting. Kepada Tuhan aku percaya. Lihat, dengan tidak ragu-ragu. Ini yang penting saudara. Di hari-hari seperti ini, saudara tahu gunanya obat. Obat apa? Firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Kapan obat itu berguna? Ketika saudara sakit. Ketika saudara sehat, saudara nggak perlu makan Panadol. Kalau ketika saudara, mohon maaf, perutnya lagi baik-baik, saudara nggak perlu obat mencret, nggak perlu. Kalau saudara sakit mencret, maka saudara baru perlu obat penahan mencret. Kalau saudara lagi panas badan tinggi, maka saudara baru butuh paracetamol.
Saudara selama ini mendapatkan gizi yang baik dari firman Tuhan, supaya firman itu menguatkan kita, dan ini dibutuhkan ternyata pada hari-hari ini. Selama ini saudara bergereja dengerin firman Tuhan, dan saudara dapatkan, saya harus sungguh-sungguh. Besoknya minggu depannya saudara ke gereja mendapatkan firman Tuhan, aku harus setia. Saudara dapatkan. Minggu depannya lagi saudara gereja mendapatkan firman Tuhan, aku harus bersyukur atas hidupku. Saudara dapatkan. Saudara dapat. Setahun, 2 tahun saudara akumulasikan menjadi kekuatan pada hari ini. Saudara dapat melewati masa-masa yang sulit. Saudara tetap percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu menyertai saudara. Itu karena apa? Saudara sudah mulai menabur hingga pada saat hari ini kekuatan itu yang dibutuhkan supaya saudara dapat bertahan ketika saudara menghadapi pergumulan, ketika saudara harus menghadapi realita hidup. Mungkin saudara harus dikurangi penghasilan saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara tetap bersyukur atau saudara bersungguh-sungguh? Apa yang saudara kerjakan pada hari ini? Keputusan saudara itu adalah hasil dari yang saudara tanam. Saya sebagai hamba Tuhan tentunya mengajarkan saudara tetap bersyukur, mengingatkan tetap bersyukur, supaya saudara bisa menjadi orang yang kuat. Ada satu firman Tuhan yang cukup baik bagi saudara. Saudara bisa mungkin baca setiap hari, menguatkan saudara di tengah masa-masa yang cukup berat bagi saudara, bagi kita semua. Yesaya 43, klik ayat yang kedua. Saudara boleh baca bersama-sama di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, perhatikan baik-baik, aku akan menyertai engkau. Menyeberang melalui air, ini berbicara tentang hal yang ringan, menyeberang melalui air. Atau lebih berat lagi, melalui sungai-sungai, ini berbicara tentang hal yang lebih besar lagi. Engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api yang kecil, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini tetap menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apapun yang harus saudara hadapi, apapun yang harus saudara lewati pada hari-hari ini, izinkan Tuhan boleh bekerja luar biasa, berkarya di dalam hidupmu. Tinggal keputusan saudara. Saudara mau tetap tinggal percaya, mengharapkan mujizat Tuhan, atau saudara mengabaikannya. Mari ketika saudara banyak berada di rumah, saudara punya waktu bersama-sama dengan keluarga, ceritakanlah kebesaran-kebesaran Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara banyak bertemu dengan anak, ceritakan kebenaran firman Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Karena apa yang kita masukkan, itulah yang akan dikeluarkan. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita taburkan, itulah yang akan ditumbuhkan. Mari, kalau saudara membutuhkan kekuatan yang luar biasa, biarlah benih kebenaran itu saudara harus simpan di dalam hati saudara, dan biarlah terus Tuhan menumbuhkannya menjadi kekuatan yang luar biasa bagi saudara. Yesaya 43, sekali lagi saya akan bacakan ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Yes, amin.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang terkasih, kalau sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara boleh persiapkan roti dan anggurnya. Bila tidak ada anggur apapun, saudara bisa persiapkan. Roti pun boleh bebas, roti apapun. Yang paling penting adalah kesungguhan hati saudara, yakin dan percaya Tuhan ada di tempat saudara, di tempat kami. Dia maha hadir. Kalau saudara memiliki kesungguhan yang luar biasa dan saudara percaya di dalam hatimu, Dia akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam hidup. Amin. Seberapa engkau mempercayai, maka engkau akan alami. Biarlah di pagi hari ini jangan pernah sia-siakan lawat Tuhan yang luar biasa. Mari saudara silahkan persiapkan roti dan anggurnya. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan memimpin perjamuan kudus. Puji Tuhan, saudara sidang jemaat yang kekasih dan semua saudara di dalam Kristus yang sedang mengikuti acara ini. Kini saatnya sampai kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan di rumah masing-masing roti, anggur, atau mungkin Fanta anggur atau air teh juga boleh. Yang penting bukan simbolnya tapi maknanya. Sebelumnya itu kita menyanyikan satu lagu, Janjimu Seperti Fajar. Sementara saudara di rumah mempersiapkan diri, ketika ku hadapi kehidupan ini, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat dan sebentar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Sementara saudara mengambil roti dan anggur, kita nyanyikan
Mari saudara yang ada di rumah masing-masing, dengan iman kita datang kepada Tuhan. Tuhan ada di sini dan Tuhan juga ada di sana. Tuhan adalah roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir di mana iman saudara ada. Dan mujizat juga mengikuti menyertai imanmu berada saat ini. Pegang roti lebih tinggi dari kepala sebagai tanda penghargaan akan korban Tuhan. Saya akan bacakan ayat tentang tubuh Kristus, dan sebentar saya bertanya jikalau Anda yakin dengan nyaring di rumah, katakan haleluya. Saya akan bacakan tentang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, adakah kita percaya roti yang kita pegang ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita dengan iman. Pagi hari ini saya percaya kuasa serta jamahan Tuhan akan menjamah saudara dimanapun berada. Saya bacakan ayat tentang darah Kristus, dan sebentar saya bertanya, jikalau Anda yakin, sebentar katakan haleluya di hadapan Tuhan. Saya bacakan ayat. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan daku. Adakah jemaat percaya anggur yang dipegang ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Tuhan, terimalah kuasanya. Kita akan nyanyikan satu pujian, haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kanan semua. Haleluya, 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 Saudara-saudara, mari kita berdoa dengan iman. Sementara ini ada beberapa permintaan doa dari anak-anak Tuhan yang saya akan doakan pagi dengan iman. Alkitab katakan doa orang yang benar disertai dengan iman sangat besar kuasanya. Bapak yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu permintaan doa untuk keluarga di kota Kertosono di Jawa Timur. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bilur Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib tidak berubah. Kami doakan untuk permintaan doa Ibu Christine, menjamah lambungnya dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Kerinduan saudara Kipau, Tuhan yang tahu Tuhan menjamah. Untuk kerinduan Ibu Iin juga Tuhan tahu, agar keluarganya semua mengikut Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Untuk mamanya Doni yang terikat dengan obat tidur, kalau mau tidur dalam nama Yesus berikan kelepasan, kekuatan. Kami percaya Tuhan ada mujizat pun tidak pernah berubah saat ini sampai selama-lamanya. Mungkin juga ada doa-doa yang
dipanjatkan oleh anak Tuhan dimanapun saat di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dengan ajaib. Saat ini kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat menjamah setiap orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Kita dengar pengumuman. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah ibadah tengah minggu melalui ibadah streaming online. Saudara bisa ikuti hari Rabu jam 7:30 malam. Mari saudara, untuk saudara mulai bisa memberikan waktu supaya pada hari Rabu jam 7:30 malam saudara bisa kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan apa yang saudara dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Yang kedua adalah juga mengenai persembahan dapat saudara berikan. Untuk cabang Satriaan saudara dapat berikan melalui rekening atas nama Bapak Iyong dengan menambahkan jumlah Rp10 di belakangnya. Juga untuk cabang sastra saudara dapat memberikan atas nama rekening Bapak Lim Sumipat dengan menambahkan angka Rp20 di belakangnya. Dan kita juga terus berdoa bagi bangsa kita dan bagi seluruh penduduk di dunia ini supaya Tuhan memberikan kekuatan, dan juga melalui apa yang harus kita alami melalui penyakit COVID ini yang masih terus bertambah jumlahnya. Di situ Tuhan boleh bekerja dan banyak orang boleh menyadari tidak ada dapat satu pun yang mereka andalkan atau banggakan kecuali hanya nama Yesus. Dan saya percaya setelah COVID ini berlalu akan banyak orang mencari Yesus. Tempat ibadah akan dipenuhi. Mari saudara-saudara yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan, persiapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang-orang menjadi pemimpin. Karena dengan melalui saudara-saudara dapat menyatakan kebenaran Yesus melalui hidup saudara. Dan juga bagi ada pokok-pokok doa yang ingin saudara sampaikan, silahkan saudara informasikan kepada Bapak Gembala supaya kita sama-sama dapat saling mendukung dalam doa, sama-sama menguatkan, memberikan pengharapan dan penghiburan. Karena kami percaya melalui apa yang kita doakan kepada Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang bersepakat, bersehati, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Terima kasih. Biarlah kita sama-sama terus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Bila tidak perlu keluar rumah, ya di rumah saja. Juga makan makanan yang sehat, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu pakai masker. Dan yang penting adalah jangan stres, saudara. Kalau lihat berita mengenai COVID, stres. Jangan, saudara, itu menurunkan imunitas tubuh saudara. Tapi yang paling penting, saudara baca firman supaya saudara dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat jawaban. Kita bisa melalui sama-sama. Kita berharap dalam waktu dekat kita berdoa supaya Tuhan bisa pulihkan Indonesia dan seluruh dunia. Kita bisa ibadah bareng-bareng lagi di tempat kita beribadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara ibadah live streaming pagi ini. Saudara-saudara, marilah sebagai orang percaya tetap bersuka cita dalam menghadapi situasi seperti ini, wabah COVID-19. Ada orang bertanya kepada saya, kapan akan berhenti? Saya bilang hanya Tuhan yang tahu. Ya, tugas kita bersuka cita. Katanya akhir-akhir ini ada gurauan yang bermuncul dengan 3S. Kalau saudara stres, nanti stroke, terus stop. Ya, tapi anak Tuhan harus 3S juga. Ya, sukacita, sukacita, sukacita. Seperti 1 Tesalonika 5:17, ya, 16:17, bersukacita, senantiasa berdoa, jangan lupa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bagi saudara yang ingin didoakan, saudara bisa WA Japri kepada saya. Nanti saya akan doakan pada ibadah hari Rabu 7:30. Ya, saudara beritahukan saudara yang lain, sebab mungkin mereka juga ada yang tidak ikut pada pertengahan minggu live streaming, ajak mereka untuk diberkati. Sekarang kita mengakhiri, kita berdiri semua, kita terima doa berkat dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur pagi ini GPT Anugerah Kesatrian 31 dan Pagarsi Sastra kami boleh mengadakan ibadah dan perjamuan kudus, memberkati, berikan kesetiaan. Situasi seperti ini bukan terjadi kebetulan. Tuhan ingin melihat ketekunan, kesetiaan kami, supaya dalam saat-saat seperti ini banyak waktu untuk mendengar firman, banyak waktu berdoa. Sebab Tuhanlah sumber pertolongan kami. Tuhan memberkati semua yang telah mengikuti acara ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semuanya percaya mengatakan amin. God bless you.